Di sebuah desa kecil bernama Ranah Asri, tinggal seorang remaja berusia 16 tahun bernama Arya. Dia biasa saja, seorang siswa SMA yang gemar menggambar makhluk-makhluk fantasi di buku sketsanya. Arya merasa hidupnya membosankan, sekolah, belajar, mengerjakan tugas. Tidak ada yang benar-benar menarik baginya. Namun semuanya berubah pada malam yang sunyi, saat ia memutuskan berjalan-jalan ke hutan di dekat rumahnya. Hutan itu sering disebut angker oleh penduduk desa. Mereka mengatakan ada portal menuju dunia lain yang tersembunyi di sana, tapi Arya menganggapnya hanya mitos belaka. Penasaran, ia membawa buku sketsanya dan mulai menjelajahi hutan itu. Malam itu, bulan purnama bersinar terang dan angin membawa suara bisikan lembut yang terdengar seperti memanggil namanya. Langkah Arya berhenti di sebuah pohon besar yang tampak lebih tua dan megah daripada pohon lain di sekitarnya. Akar-akarnya mencuat dari tanah, menciptakan pola lingkaran. Di tengah lingkaran itu, ia melihat cahaya keemasan samar yang berkilau, seolah mengundangnya untuk mendekat. Apakah ini portal yang diceritakan orang-orang? Pikir Arya. Ia melangkah maju. Rasa ingin tahunya mengalahkan logika dan rasa takutnya. Saat ia menyentuh cahaya itu, segalanya berubah. Tanah di bawahnya seolah menghilang, tubuhnya melayang di udara, dan pandangannya dipenuhi warna-warna berputar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ketika Arya membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di tanah asing yang penuh dengan rumput biru berkilau. Langit berwarna jingga dengan dua matahari yang bersinar di atasnya. Di kejauhan, ia melihat gunung yang mengapung di udara dan sungai berwarna ungu yang mengalir deras. Di mana aku? Gumam Arya, mencoba memahami apa yang terjadi. Tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar. Seekor makhluk besar menyerupai naga, namun memiliki bulu seperti burung merak, muncul dari balik pepohonan. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah. Matanya yang berwarna emas menatap Arya dengan tajam. "Siapa kau dan mengapa kau ada di sini?" tanya makhluk itu dalam bahasa yang entah bagaimana Arya pahami. Aku Arya. Aku tidak tahu bagaimana aku sampai di sini. Aku hanya menyentuh cahaya di pohon dan tiba-tiba aku berada di sini, jawab Arya dengan suara gemetar. Makhluk itu mengangguk pelan. Kau pasti telah membuka portal Umbra. Dunia ini adalah Varia, dan hanya mereka yang dipilih yang bisa masuk ke sini. Tapi kau manusia, kau tidak seharusnya ada di sini. Aku ingin pulang, bisakah kau membantuku? Arya memohon. Makhluk itu menghela napas, mengeluarkan hembusan angin hangat yang menerpa wajah Arya. Untuk kembali ke duniamu, kau harus menemukan kunci cahaya yang tersembunyi di puncak Azuralis, gunung yang mengapung di sana. Ia menunjuk ke gunung di kejauhan. Namun perjalanan ke sana penuh bahaya. Kau harus melewati hutan bayangan, padang pasir ilusi, dan menghadapi para penjaga kegelapan. Meskipun takut, Arya tahu tidak ada pilihan lain. Ia memulai perjalanan menuju puncak Azuralis, ditemani oleh makhluk itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Ariantos, seorang penjaga kuno Varia. Sepanjang perjalanan, Arya belajar bahwa dunia ini dipenuhi dengan makhluk fantastis, mulai dari peri bercahaya yang tinggal di bunga raksasa hingga raksasa batu yang menjaga lembah-lembah sempit. Di hutan bayangan, Arya harus menghadapi mimpinya yang paling menakutkan, karena pohon-pohon di sana memancarkan ilusi yang mencerminkan ketakutan terdalam seseorang. Arya melihat bayangan dirinya yang kesepian, tanpa teman dan keluarga. Tetapi dengan dorongan Ariantos, ia berhasil melawan ketakutannya dan melanjutkan perjalanan. Setibanya di padang pasir ilusi, mereka harus melawan kehausan dan panas, sambil menghindari jebakan ilusi yang mencoba menyesatkan mereka. Di sini, Arya bertemu dengan Thalia, seorang gadis dari dunia lain yang terjebak di Varia beberapa tahun lalu. Bersama Thalia, Arya merasa lebih percaya diri dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan bersama.
Puncak Azuralis akhirnya terlihat di depan mata. Namun mereka harus melewati para penjaga kegelapan, makhluk bayangan yang hanya bisa dikalahkan oleh keberanian dan cahaya dari dalam diri mereka. Arya, Thalia, dan Ariantos bekerja sama untuk melawan para penjaga, menggunakan kilatan cahaya dari kristal yang mereka temukan di padang pasir ilusi. Saat mereka mencapai puncak, Arya melihat kunci cahaya tergantung di tengah lingkaran cahaya keemasan. Namun, untuk mengambilnya, ia harus mengorbankan sesuatu yang berharga baginya. Arya mengingat buku sketsanya, satu-satunya benda yang ia bawa dari dunianya. Dengan berat hati, ia meletakkannya di altar di depan lingkaran cahaya itu. "Sebuah pengorbanan untuk masa depanmu," kata suara dari lingkaran cahaya itu. Kunci cahaya kemudian melayang ke tangan Arya. Dengan kunci cahaya di tangannya, Arya melihat portal terbuka di depannya, menunjukkan hutan di ranah asri. Thalia memutuskan untuk tinggal di Varia, sementara Ariantos memberi Arya salam perpisahan. "Terima kasih atas keberanianmu, Arya. Dunia ini lebih baik karena kehadiranmu." Arya melangkah ke dalam portal dan menemukan dirinya kembali di hutan, di bawah pohon besar itu. Namun segalanya terasa berbeda. Arya bukan lagi remaja yang merasa hidupnya membosankan. Ia membawa pulang kisah petualangan yang tak terlupakan dan keberanian yang baru ditemukan dalam dirinya. Sejak hari itu, ia tak pernah berhenti menggambar, menciptakan dunia dan makhluk-makhluk fantastis di buku sketsanya. Dan di setiap halaman, ia selalu menyelipkan bayangan dua matahari di langit, kenangan dari dunia lain yang telah mengubah hidupnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Tiris.